satu makam wali yang sangat terkenal di tanah Jawa, yaitu makam Sunan Pandanaran, yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sunan Pandanaran atau Syekh Bayat dikenal sebagai Bupati Semarang pertama yang kemudian meninggalkan kedudukannya demi meniti jalan dakwah. Beliau berguru kepada Sunan Kalijogo dan menjadi salah satu penyebar Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ajaran beliau menekankan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kasih sayang terhadap sesama. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bayat, dan tempat ini kini menjadi salah satu pusat ziarah penting di Jawa Tengah. Terlihat dari kejauhan, kompleks makam Sunan Pandanaran berdiri di perbukitan yang sejuk dan asri. Untuk mencapai puncak makam, para peziarah harus menaiki ratusan anak tangga sambil menikmati pemandangan alam serta deretan kios yang menjual perlengkapan ziarah dan oleh-oleh. Di dalam kompleks makam tersebut tentu saja bersemayam jasad Sunan Pandanaran beserta beberapa pengikut dan kerabatnya di puncak Bukit Jabal Kat. Makna isi makam secara fisik adalah sebagai tempat persemayaman terakhir beliau, sementara makna spiritualnya adalah sebagai pusat tujuan ziarah untuk mengenang, menghormati, dan mengambil keteladanan dan perjuangan serta ajaran Sunan Pandanaran dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Gentong Sinogo terletak di dekat gapura sebelum masuk ke makam Sunan Pandanaran. Terdapat 2 buah gentong yang memiliki ukiran naga. Di dekat gentong Sinogo telah disediakan gelas bagi siapa saja yang ingin meminum air yang ada pada gentong Sinogo. Banyak pedagang berjualan di sekitar anak tangga menuju makam Sunan Pandanaran. Salah satunya seorang ibu yang sudah berjualan selama kurang lebih 3 bulan. Jenis dagangannya dijual cukup beragam, antara lain aneka keripik, bakpia, dodol Garut, dan lain sebagainya. Selain makanan, juga menjual berbagai minuman, sehingga keberadaan makam ini membawa dampak terhadap perekonomian keluarga. Di sekitar makam Pandanaran, tradisi adat yang masih dijalankan oleh masyarakat adalah tradisi nyadran atau ziarah makam menjelang bulan Ramadan. Masyarakat datang bersama keluarga untuk membersihkan area makam, menabur bunga, dan berdoa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh hikmat dan menjadi sarana mempererat hubungan antar warga. Nilai budaya yang dianggap penting untuk diwariskan adalah rasa hormat kepada leluhur, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam menjaga tradisi. Masyarakat meyakini bahwa dengan melestarikan tradisi nyadran, generasi muda akan belajar menghargai sejarah. Ziarah bagi umat Islam memiliki makna yang mendalam, yakni sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama dan tokoh penyebar Islam yang telah berjasa dalam menegakkan syiar agama. Kegiatan ziarah bukan dimaksudkan untuk mengagungkan makamnya, melainkan sebagai sarana mengingat jasa mereka, memperkuat keimanan, serta mengambil hikmah dari perjuangan dan keteladanan hidupnya. Di tempat ini masih rutin dilaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan peringatan hari besar Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat rasa kebersamaan antar warga. Setiap tanggal 27 Ruah ada rangkaian kegiatan Haul Agung. Seminggu sebelum haul dilaksanakan, diadakan penggantian kain mori atau kain langsi dengan yang baru. Malamnya sebelum haul berlangsung, yaitu malam Midodaren, diadakan tradisi Laras Madya dan Mocopat. Laras Madya sendiri dimulai dari jam 8 malam hingga jam 12, bahkan bisa lebih, lalu dilanjutkan dengan Mocopat yang menembangkan perjalanan Sunan Pandanaran dari Semarang hingga Gunung Jabal Kat. Lalu di hari hanya melakukan arak-arakan dan reog sebagai iring-iringan.
Acara arak-arakan dimulai dari siang, lalu dilanjutkan dengan nyekar, dan terakhir berebut gunungan yang tadi telah diarak. Setelah selesai, acara haul tersebut ditutup dengan tradisi wayangan pada malamnya. Masjid Golo didirikan oleh Sunan Pandanaran di Gunung Jabal Kat. Dahulu, saat beliau mengumandangkan adzan subuh, suaranya terdengar hingga ke Demak, membuat Raja Raden Patah merasa terganggu. Raja pun mengutus prajurit untuk menegur dan memerintahkan agar masjid diturunkan. Namun, sebelum utusan tiba, Sunan Pandanaran sudah mengetahui hal itu dan menurunkan masjid bersama para santrinya menggunakan sorban yang diikat hingga ke bawah. Masjid Golo juga dikenal dengan sebutan Masjid Tuban. Jangan lupa untuk selalu menjaga adab, kebersihan, dan ketenangan selama berziarah. Sekian, terima kasih.